Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Rizkono dengan NPM akhir 013. Nah, di sini saya akan menganalisis terkait karyawan merokok terhadap biaya kesehatan yang dimediasi oleh variabel mediasi tingkat stres. Dan untuk analisis ini akan menggunakan metode data analysis melalui aplikasi SPSS. Nah, untuk datanya akan diambil saja melalui Excel. Langsung saja kita copy untuk datanya. Kita masuk aplikasi SPSS. Pertama kita transfer untuk kode variabelnya, masuk ke record into different variable. Nah, ini variabel keduanya yaitu kebiasaan merokok tadi kita rubah menjadi nominal. Kita pencet bolak variabel untuk value-nya menjadi 1, 3 menjadi 0. Lalu pencet continue. Untuk namanya kita bebas. Nama seperti ini saja. Lalu untuk nama variabelnya bisa ditambah pada bagian label. Untuk yang tidak nominal tadi bisa di delete saja. Ini kita pindahkan ke sini. Untuk variabel dependent utamanya yaitu umur karyawan sebagai X1. Lalu ada kebiasaan merokok sebagai X2. Lalu ada tingkat stres sebagai variabel mediasi Z. Lalu ada variabel dependennya yaitu biaya kesehatan. Kita langsung ke analyze, lalu pilih regression linear. Untuk di model yang pertama ini kita masukkan variabel mediasinya sebagai variabel dependennya. Lalu untuk variabel indikatornya kita masukkan umur karyawan dan juga kebiasaan merokok. Lalu untuk statistiknya kita pilih R square change, lalu pilih continue dan oke. Lalu kita pilih analysis lagi untuk model keduanya. Kita pilih yang sama lagi, pilih regression linear. Katanya pada variabel mediasi tingkat stresnya ditaruh di variabel independen, dan untuk variabel dependennya yaitu biaya kesehatan. Ini sudah kita continue, lalu kita pilih OK. Pertama-tama kita masuk ke hasil koefisiensi. Nah, untuk hasil koefisiensi yang pertama ini didapat umur karyawan sebagai hasil koefisiensinya sebanyak 0,051 dan juga signifikansinya sebanyak 0,020, yang mana nilainya lebih kecil dari 0,5, maka hipotesis yang pertama diterima. Artinya umur karyawan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat stres. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi umur karyawan, maka akan meningkatkan tingkat stres karyawan. Lalu yang kedua ada kebiasaan merokok yang hasil koefisiensinya sebanyak 0,396 dan nilai signifikansinya adalah 0,582 yang nilainya lebih besar dari 0,05, maka hasil hipotesis yang kedua tidak diterima. Artinya kebiasaan merokok berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat stres. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok tidak terlalu berdampak terhadap peningkatan tingkat stres karyawan. Lalu
Untuk yang pada hipotesis ketiga, kita koefisiensi yang pada model kedua. Sini didapat bahwa umur karyawan hasil koefisiennya sebanyak 257,277 dan nilai signifikansinya sebanyak kurang dari 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ketiga ini diterima, yang artinya umur karyawan berpengaruh positif signifikan terhadap biaya kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi umur karyawan, maka akan meningkatkan biaya kesehatan. Dan kebiasaan merokok juga hasil koefisiensinya 234,27,776 dan nilai signifikansinya kurang dari 0,001 yang kurang dari 0,05, maka hipotesis yang keempat juga diterima, yang artinya kebiasaan merokok ini menunjukkan bahwa karyawan memiliki kebiasaan merokok cenderung meningkatkan biaya kesehatan. Lalu pada tingkat stres, yaitu variabel mediasi, memiliki hasil koefisiensi 14,262 dan nilai koefisiensinya juga kurang dari 0,01 yang lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis kelima ini juga diterima. Maka artinya tingkat stres berpengaruh positif signifikan terhadap biaya kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat stres, maka akan meningkatkan biaya kesehatan. Lalu kita masuk hipotesis yang keenam, yaitu indirect effect atau efek tidak langsung. Nah, untuk efek tidak langsung ini dapat dikalkulasi melalui uji Sobel test. Nah, untuk uji Sobel test ini kita masuk saja, yang diperlukan adalah input A, B, SA, dan B. Lalu untuk A ini, A dan SA-nya didapat dari hasil koefisiensi umur karyawan dan juga koefisien standar error 0,051 dan 0,022. Dan untuk B dan SB-nya kita dapat dari koefisiensi model kedua, yaitu dari tingkat stres 14,262 dan 48355. 14,262 dan lalu kita calculate. Nah, dari Sobel test ini didapat tes statistiknya yaitu 2,183 dan p-value-nya 0,029 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis yang ke-6 ini diterima, yang artinya tingkat stres mampu memediasi pengaruh umur karyawan terhadap biaya kesehatan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi umur karyawan, maka akan meningkatkan tingkat stres yang pada akhirnya meningkatkan biaya kesehatan. Oke, kita masuk ke selanjutnya untuk yaitu kita dapat dari nilai koefisiensi kebiasaan merokok yaitu 0,396, hasil koefisiensinya dan nilai standar errornya 0,719. 0,396 dan 0,719. Dan untuk B dan SB-nya kita dapat dari sama sebelumnya, yaitu dari tingkat stres yaitu 314,262 dan 8,355. Lalu kita calculate, kita dapat untuk tes statistiknya dari Sobel test yaitu 0,548 dan juga p-value-nya 0,583 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis yang ketujuh ini tentunya tidak diterima atau ditolak, yang artinya tingkat stres ini tidak mampu memediasi pengaruh kebiasaan merokok terhadap biaya kesehatan.
Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok tidak terlalu berdampak terhadap biaya kesehatan melalui tingkat stres. Lalu untuk hubungan kausalitasnya pada model satu ini menunjukkan bahwa umur karyawan ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat stres, sehingga semakin tinggi umur maka tingkat stres dapat semakin meningkat. Lalu kebiasaan merokok juga memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan, sehingga tidak terlalu berdampak terhadap tingkat stres. Lalu pada model kedua menunjukkan bahwa umur karyawan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap biaya kesehatan. Kebiasaan merokok juga berpengaruh positif signifikan terhadap biaya kesehatan, serta tingkat stres juga berpengaruh positif signifikan terhadap biaya kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada ketiga variabel tersebut akan meningkatkan biaya kesehatan. Lalu kita ke uji determinansi pada model 1. Kita masuk ke model summary, kita dapat R-square-nya yaitu 0,012, yang artinya nilai R-square ini umur karyawan dan kebiasaan merokok hanya mampu menjelaskan 1,2% variasi tingkat stres, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Pada model 2, kita lihat pada model summary, ini didapat bahwa nilainya 0,728, yang artinya umur karyawan, kebiasaan merokok, tingkat stres, hanya mampu menjelaskan 72,8% variasi biaya kesehatan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Pada kesimpulannya, umur karyawan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat stres dan biaya kesehatan. Kebiasaan merokok tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres, namun berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan. Tingkat stres terbukti berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan. Tingkat stres mampu memediasi pengaruh umur karyawan terhadap biaya kesehatan, akan tetapi tidak mampu memediasi pengaruh kebiasaan merokok terhadap biaya kesehatan. Sekilas analisis dan interpretasi data dari saya melalui SPSS menggunakan metode batch analysis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.